Ciri-ciri khas kesusastraan Indonesia di era reformasi adalah yang pertama itu ada bertema sosial politik dan reformasi. Yang kedua, banyaknya karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi. Yang ketiga, banyaknya sastrawan perempuan. Yang keempat, adanya karya sastra dengan tema gender dan perkelaminan. Yang kelima, munculnya cyber sastra. Yang keenam, karya sastra ditulis dengan bahasa sehari-hari dan menggunakan latar kehidupan di masa modern. Yang ketujuh, merefleksikan keadilan sosial dan politik yang terjadi pada akhir 1990-an. Contoh karya dan pengarang yang berpengaruh pada periode kesusastraan Indonesia di era reformasi ini, yang pertama itu ada Widji Tukul. Adapun karyanya itu yang pertama ada puisi Pelo pada tahun 1984, ada puisi Bunga dan Tembok, dan ada juga Peringatan. Yang kedua ada Ayu Utami. Karyanya itu yang pertama Saman pada tahun 1998, Larung pada tahun 2001, Si Parasit Lajang pada tahun 2003. Yang ketiga ada Andrea Hirata. Karyanya itu yang pertama ada Laskar Pelangi tahun 2005, yang kedua ada Sang Pemimpi 2006, Endesor 2007, dan Mariamah Karpov pada tahun 2008. Yang keempat ada Laila Salika Chudari. Adapun karyanya itu yang pertama ada Laut Bercerita tahun 2017, Pulang tahun 2012, 9 dari Nadira 2009, Malam Terakhir 1989, Gelap Terang Hidup Kartini tahun 2013. Yang kelima ada Eka Kurniawan. Adapun karyanya itu yang pertama ada Cantik Itu Luka tahun 2002, yang kedua ada Lelaki Harimau 2004, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas 2014, Coret-Coret di Tembok tahun 2000, Cinta Tak Ada Mati 2018. Dampak periode sastra Indonesia di era reformasi terhadap perkembangan sastra secara keseluruhan, yaitu masa reformasi sangat mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia modern ke depannya. Bisa dibuktikan di masa sekarang, kita bisa melihat dan mengakses berbagai macam karya sastra yang di mana karakteristik tiap karya berbeda-beda. Secara kualitas, karya sastra Indonesia zaman sekarang bisa dibilang sangat bagus. Bahkan bisa menandingi karya-karya luar. Bisa dibuktikan dengan novel yang mendunia seperti Cantik Itu Luka, Laut Bercerita, dan Laskar Pelangi. Tanpa masa reformasi, kita, masyarakat Indonesia akan terlambat dalam menikmati karya-karya sastrawan Indonesia yang sangat menakjubkan dan bisa membuat kita terhibur. Minat baca kita sangat rendah. Walaupun banyak karya sastra yang ada pada masa sekarang, apalagi tidak ada masa reformasi, manfaatkan teknologi yang maju dengan membaca karya-karya sastrawan Indonesia modern. Dengan membaca, kita sudah mendukung karya-karya tersebut. Adapun contoh lainnya itu keterbukaan dan kebebasan dalam tema keterbukaan di era reformasi memungkinkan para penulis untuk lebih bebas dalam mengeksplorasi berbagai tema yang sebelumnya dianggap tabu dan atau berisiko mendapat sensor, seperti kritik terhadap pemerintah, seksualitas, agama, dan sosial politik. Ini memperluas ruang lingkup tema sastra Indonesia, menjadikannya lebih beragam dan relevan dengan kondisi nyata masyarakat. Itu yang kedua ada kemunculan penulis baru dan ragam gaya penulisan di era reformasi. Banyak penulis muda dan independen mulai muncul dengan gaya dan bahasa yang lebih segar. Penulis seperti Eka Kurniawan, Ayu Utami, dan Dewi Lestari menjadi ikon yang menggambarkan wajah baru sastra Indonesia. Karya mereka sering menggunakan bahasa yang lebih kasual dan narasi yang inovatif, memecahkan gaya penulisan konvensional. Itu yang ketiga ada peningkatan penerbitan indie dan media digital reformasi juga mendorong lahirnya penerbitan independen
yang menjadi wadah bagi karya-karya alternatif yang mungkin kurang diminati oleh penerbit besar. Media digital juga memainkan peran penting dengan munculnya platform daring untuk publikasi sastra seperti blog, media sosial, dan situs-situs literasi. Hal ini memungkinkan penulis baru dan eksperimental untuk mencapai audiens yang lebih luas tanpa tergantung pada penerbit konvensional. Yang berikutnya ada pengaruh globalisasi dalam sastra era reformasi. Beriringan dengan era globalisasi yang semakin masif, pengaruh budaya dan sastra global mulai lebih intens masuk ke Indonesia, sehingga banyak karya sastra yang memuat elemen lintas budaya dan eksposur pada tren sastra internasional. Sastra Indonesia semakin beragam dalam bentuk, gaya, dan genre serta mulai mendapat perhatian di kancah internasional seperti novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan yang mendapat pengakuan internasional. Berikutnya ada eksplorasi identitas dan minoritas. Karya-karya sastra di era ini cenderung lebih berani mengangkat isu-isu identitas, baik individu maupun kolektif. Identitas etnis, gender, agama, dan sosial semakin menjadi topik eksplorasi dalam karya sastra. Ini memperkaya perspektif dalam sastra Indonesia dan menjadikan sastra sebagai medium untuk membahas keberagaman dan toleransi. Yang berikutnya ada kritis sosial yang lebih terbuka. Banyak karya sastra era reformasi yang berfungsi sebagai kritis sastra, mencerminkan aspirasi dan keresahan masyarakat terhadap berbagai isu seperti ketidakadilan, konflik agraria, korupsi, hingga masalah lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa sastra Indonesia di era ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai suara kritis masyarakat terhadap realitas sosial politik.